Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar Ananda semuanya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus tetap semangat ya Nak untuk terus belajar meskipun dalam masa pandemi ini. Tidak lupa Ustazah untuk mengingatkan selalu mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah, hendaknya kita dapat terhindar dari wabah COVID-19 ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar apa? Ada yang sudah tahu? Jadi hari ini kita akan belajar tentang menghitung pengurangan suatu bilangan. Nah, sudah siap ya Nak untuk belajar? Silahkan simak video pembelajaran ini sampai selesai dengan baik. Baiklah, seperti pada penjumlahan, nilai tempat bilangan juga diperhatikan ketika kita melakukan pengurangan. Nah, apakah anak-anak masih ingat apa saja nilai tempat bilangan yang sudah kita pelajari? Baiklah, Ustazah akan mengingatkan kembali ya nilai tempat bilangan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada nilai tempat ratusan, nilai tempat puluhan, nilai tempat satuan. Ada contoh, ada angka 3, sebanyak 3 ya, 3, 3, 3. Nah, meskipun angkanya sama, tapi nilai tempatnya berbeda ya Nak. Kita lihat dari 3 yang paling depan. Nah, 3 yang paling depan ini bernilai tempat ratusan, ya nilainya adalah 300. Kemudian yang tengah nilai tempatnya adalah puluhan, nilainya 30. Sedangkan yang terakhir nilai tempatnya adalah satuan, nilainya tetap 3. Sehingga ini disebut dengan lambang bilangan yang kita baca 333. Ustazah ulangi ya, 333. Nah, sekarang kita masuk tentang pengurangan ini melalui contoh soal ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Dedi mempunyai 147 butir kelereng. Kelereng Dedi hilang 29 butir. Berapa sisa kelereng milik Dedi? Nah, tadi Dedi mempunyai berapa kelereng, Nak? Ya, 147. Kemudian kelereng Dedi hilang sebanyak berapa? Ya, 29 butir. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sisa kelereng milik Dedi ya? Berapa kelereng milik Dedi sekarang? Nah, karena hilang berarti jumlah kelereng Dedi tentunya berkurang ya. Makanya kita harus melakukan penyelesaian dengan cara pengurangan. Nah, dari soal cerita tadi kita dapatkan bentuk soal seperti ini. 147 kurang 29. Kita akan menyelesaikan dengan cara yang pertama, yaitu menggunakan bantuan gambar. Yuk kita lihat. Nah, ini ada satu kelompok kubus. Satu kelompok kubus ini berjumlah 100 ya Nak. Nah, 100 ini mewakili angka 1 ya pada bilangan 147. Sekarang ada angka 4. Nah, kita membutuhkan 40 kubus. Nah, di sini ada satu batang kubus berjumlah 10. Jika kita membutuhkan 40, berarti ada berapa batang kubus, Nak?
Iya, ada 4 ya. Ustazah ulangi ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya, ada 40. Nah, sekarang angka 7-nya. Nah, kita buat kubus sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 ya. Nah, sekarang kita akan mengurangkan kubus ini dengan 29 ya. Nah, bagaimana caranya? Karena 7 ini kecil dari 9, maka 7 akan meminjam dari 40 sebanyak 10. Ya, atau 40 memberikan 10 kepada angka 7 ya. Sehingga kita coret satu batang kubus dan akan kita pindahkan ke bagian 7 ya. Karena sudah dipinjam ya, udah pindah tempat dia ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini menjadi seperti ini ya. 100, kemudian kubusnya menjadi 3 batang. Dan 7-nya tadi menjadi 17 ya. Bisa dipahami sampai sini ya, Nak ya? Nah, ini berasal dari bagian sini ya. Sekarang kita lihat. Nah, tadi akan dikurangkan dengan 29, artinya kita coret 2 batang kubus ya. 2 batang kubus adalah 20 ya. Nah, sekarang kita tulis kurang 20. Nah, sekarang 9. Kita tulis di 17 kurang 9. Nah, artinya kita harus mencoret atau menghilangkan 9 kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang kita hitung ya, berapa sisa kubus seluruhnya. Nah, 100 tetap ya, karena tidak ada pengurangan. 30 kurang 20, sisanya 10 ya. Nah, 17 kurang 9, ayo kita hitung ya. Berapa sisa kubusnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi 17 kurang 9 adalah 8. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 100 tambah 10, 110 tambah 8, 118. Kita tulis lambang bilangannya 118 atau 118 ya, Nak ya. Sekarang kita lakukan dengan cara kedua menggunakan cara bersusun panjang. Nah, ketentuannya pertama tuliskan bilangan dalam bentuk panjang terlebih dahulu ya. Nah, seperti apa bentuk panjang? Nah, ini dia. Kita menulis ya, kemudian sesuaikan dengan nilai tempatnya. 1 ini bernilai 100 sehingga kita tulis di sini 100 ya. Kemudian 4 adalah 40, kita tulis 40 dan 7 tetap angka 7 karena bernilai satuan. Kemudian 29. Nah, di sini kan tidak ada angka ratusan ya. Jadi sini kosong. 2-nya menjadi 20, 9-nya tetap 9. Kemudian kita buat garis pengurangan. Ya, bisa paham ya, Nak ya? Cara menulis dalam bentuk panjang ya. Nah, tadi 7 harus meminjam ke 40 ya, karena 9 itu lebih besar dari 7. Nah, jadi 7 meminjam ke bilangan 40 sebanyak 10.
sehingga 40 kurang 10 sama dengan 30. Kemudian kita coret dulu. 7 tadi mendapatkan 10. Artinya 10 tambah 7 sama dengan 17 ya. Nah, kita pindahkan ke bawah ya, Nak. Sekarang kita lihat ya. Di sini sudah berbeda ya. Mengapa 30? Karena tadi sudah diambil 10 oleh 7 ya. Nih, sesuai yang di sini tadi. Ya, kemudian 7-nya menjadi 17. Kita pindahkan juga. Kita buat garis ya. Nah, ini kita kurangkan angka pada setiap nilai tempatnya ya. Kita buat garis pengurangan. Buat sama dengan, nah kita kurangkan dari 100 dulu ya. 100 ini tidak ada pengurangnya, jadi kita tulis saja. Nah, 30 kurang 20 adalah 10. Kemudian 17 kurang 9, 8 ya nak ya. Sehingga hasilnya kita tulis 118 atau 118. Sama ya, seperti cara menggunakan gambar tadi. Nah, sekarang kita menggunakan cara ketiga. Apakah hasilnya sama? Ayo kita lihat ya. Cara ketiga menggunakan cara bersusun pendek ya. Nah, apa saja kaidahnya? Susun ke bawah bilangan yang akan dikurangkan sesuai nilai tempatnya. Ya. Kita susun dulu 147, kemudian 29, ya. Kita susun dan buat garis pengurangan. Ini sudah sesuai nilai tempat ya. Nah, sekarang 7-nya minjam ke 4 ya. Sama seperti tadi. Nah, kita coret 4, kita coret 7. 7-nya menjadi 17. 4-nya menjadi 3 ya. Nah, kurangkan nilai satuan 17 kurang 9 yaitu sama dengan 8. Kita tulis di bawah ya nilai tempat satuan ya. Nih, seperti ini. Kemudian kurangkan nilai puluhan 3 kurang 2 sama dengan 1. Kita tulis di sini. Ya. Sekarang nilai ratusan tetap. Lah, kenapa tetap? Iya, karena satunya tidak ada pengurangnya ya. Langsung saja kita tulis 1. Nah, ternyata hasilnya sama ya, Nak. Berapa bacanya tadi? 118 ya, bukan 118 ya, Nak. Nah, 118. Bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, sekarang lihat. Ayo berlatih. Nah, sebagai penguatan pemahaman, mari kita latih dengan mengerjakan soal. Hitunglah pengurangan berikut dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Dua cara ya, Nak. Bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, soalnya ada dua. Yang pertama, 268 kurang 233. Yang B, 241 kurang 25. Nah, semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan cara yang benar ya. Semoga berhasil mengerjakan soal ini. Semangat mengerjakan. Setelah melihat video pembelajaran tadi, apakah Ananda semua sudah bisa menghitung pengurangan suatu bilangan? Nah, Ustazah harap Ananda bisa mengerti dan juga bisa menyelesaikan soal dengan baik. Nah, untuk kali ini video pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ustazah tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.